Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprilia Nur Azizah, NIM 210211000118 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas materi tentang masalah penelitian. Latar belakang penelitian. Latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian, serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Komponen latar belakang penelitian yaitu 1. Menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Pengertian masalah. Menurut Sugiono mengartikan rumusan masalah lebih sederhana. Jadi, rumusan masalah muncul berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi, berbentuk pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Sugiono juga menegaskan bahwasannya rumusan masalah itu berbeda dengan masalah. Sugiono menyebutkan masalah adalah bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita yang sebenarnya, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti, kemudian pertanyaan tersebut dicarikan jawabannya melalui penelitian, olah data, eksperimen, dan lain sebagainya secara ilmiah. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menggali sumber masalah penelitian. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Haji Sarmanu, MS 2004 halaman 14, menemukan sumber masalah penelitian bisa diperoleh dari sumber berikut ini. Yang pertama, bacaan berupa jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi tesis, disertai buku teks dan internet. Selain itu, melalui seminar, lokakarya, diskusi, dan lain-lain, seperti pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan, pengalaman, dan intuisi. Identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah secara umum. Yang kedua, memahami sifat masalah. Yang ketiga, mengumpulkan literatur yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Teknik perumusan masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, jelas, dan padat, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Rumusan masalah penelitian yang baik. A. Mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. B. Visible atau dapat dipecahkan secara konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. C. Menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. D. Spesifik mengenai bidang tertentu. E. Berguna untuk mengembangkan suatu teori. Perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Selain itu, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian.
yakni singkat dan spesifik serta diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama, disebut secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Pemilihan tema, topik, dan judul. Tema penelitian untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti berkaitan dengan bidang ilmu. Topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau keseluruhan masalah-masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan